Dan juga dan kemungkinan juga ada hal-hal penting yang mungkin disampaikan oleh mahasiswa yang harus kita serap terkait dengan penyelenggaraan program Pascasarjana ini. Kami sangat terbuka untuk menerima saran-saran ataupun perbaikan eh, yang bertujuan untuk peningkatan kualitas ya, kualitas intelektual dan kualitas penyelenggaraan manajemen daripada pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang ini. Tadi kita sudah rapat dan melihat bahwa tim pasca sarjana ini menurut pendapat saya cukup bagus dan akan bisa meningkatkan kualitas daripada penyelenggaraan pasca sarjana. Dulu kita merasa bahwa perpindahan dari Jalan Sudirman akan berefek kurang baik kepada pasca sarjana. Tetapi setelah kita pindah dan kita merasakan bahwa sebenarnya perpindahan ini memberikan manfaat yang lain di selain daripada aspek tempat ya. Kalau aspek tempat barangkali Jalan Sudirman mungkin memiliki nilai strategis yang dengan lubuk lintah. Tetapi dibandingkan dengan dari aspek fasilitas, sebenarnya tempat yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan tempat kita di Jalan Sudirman. Namun demikian kami menyadari bahwa masih banyak lagi hal-hal yang harus kita perbaiki dari pelayanan terhadap mahasiswa. Ya, banyak hal ya yang ada di dalam pikiran kita yang ingin kita perbaiki. Ya, termasuk diantaranya adalah fasilitas di dalam proses perkuliahan, di lokal perkuliahan, dan juga fasilitas pendukung lainnya yang belum bisa kita perbaiki atau kita tambah. Karena kita juga sangat tergantung dengan anggaran yang ada pada pasca sarjana yang diberikan kepada kita untuk dikelola. Uh, kita berharap bahwa ke depan ini program-program S3 SI terutama ini cukup agresif ya dibandingkan dengan prodi-prodi lain menurut pendapat saya terkait dengan apa kemajuan yang ingin dicapai atau Nah, bajunya jangan sudah siapkan. cita- Mama cita-cita dulu. yang apa cita-cita yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh prodi studi Islam ini. Dari segi tempat ya, saya merasa bahwa studi Islam ini cukup istimewa ya tempatnya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari studi Islam yang memberikan wajah atau bentuk yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain. Contohnya sederhana, tetapi menurut pendapat saya itu juga termasuk hal yang bermanfaat. Di sana ada ruangan yang mahasiswa bisa datang, bisa membuat kopi, bisa membuat teh, dan itu dibawa oleh mahasiswa. Menurut pendapat saya, ini sesuatu yang kecil, tapi sebenarnya dia sangat berharga. Artinya, menurut pendapat saya, bukan hanya nilai kopi dan teh itu saja yang saya nilai, tetapi ada nilai silaturahim yang mulai dibangun oleh mahasiswa-mahasiswa SI yang baru dengan K-prodinya, dan mudah-mudahan ke depan menurut pendapat saya harapan kita bahwa silaturahim hubungan baik antara mahasiswa dengan prodi dan juga dengan pimpinan itu bisa semakin meningkat. Jadi ini akan menjadi dasar kepada kita di dalam meningkatkan kualitas pasca sarjana UIN Imam Bonjol Padang ke depannya. Jadi kita berharap SI ini akan eh, kita proyeksikan secepatnya untuk menjadi prodi yang memperoleh akreditasi unggul. Apabila sampai masanya nanti, harapan kita demikian. Dan saya merasa tidak terlalu muluk-muluk ya, karena ketua jurusannya seperti Bapak Effendi itu sudah mempersiapkan dari awal rancangan-rancangan bagaimana supaya prodi SI ini mendapat kualitas yang unggul. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi yang lain atau pasca sarjana yang lain,
kita sebenarnya jauh tertinggal ya. Terutama teman saya di Malang, dia mengajukan 5 prodi sekaligus dan 5-5-nya mendapat akreditasi unggul. Bahkan mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk pengajuan akreditasi internasional. Ini tentu jauh dari lompatan yang kita ingin lakukan. Tapi meskipun demikian, saya rasa kita step by step lah. Kita selangkah demi selangkah dengan sumber daya manusia yang ada, dari mahasiswa yang ada, mudah-mudahan studi Islam ini ke depan juga akan bisa mencapai akreditasi unggul. Dan kalau boleh, kita akan mengusulkan kalau kita cukup dana. Ini persoalannya persoalan dana sih sebenarnya. Kalau dananya ada, bahwa kita bisa juga untuk mengajukan akreditasi internasional untuk prodi SU ini. Tidak ada yang tidak mungkin menurut pendapat saya. Ya, kalau orang lain sudah bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kemudian saya begini ya, tertarik dengan program teman-teman di seperti yang di Malang ya, juga di tempat lain, mungkin Banten ya. Banten juga punya program, Malang juga punya program membawa mahasiswanya ke luar negeri. Tapi mahasiswa ke luar negeri itu dibawanya dengan biaya sendiri. Tapi memang tidak semua mahasiswa itu bisa ikut. Seperti mereka mungkin pada bulan September atau Oktober ini akan pergi ke Belanda kalau saya tidak salah. Jadi saya bilang saya belum sanggup untuk menyampaikan ini kepada mahasiswa saya karena untuk pergi ke Belanda itu memerlukan dana yang cukup mahal. Saya sebenarnya juga pernah ditawarkan oleh seorang kolega di Universitas Teknologi Malaysia, apabila kita bisa umpamanya bekerja sama dengan mereka, join beberapa negara antara lain Malaysia, Indonesia dan juga Turki, maka kita bisa ikut dalam program mereka. Program mereka itu sebenarnya sudah ada antara Turki, Malaysia dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk kalau saya tidak salah Aceh. Dan biaya ke Turki itu tidak terlalu mahal ya. Karena mereka memilih jadwal atau waktu yang harga tiketnya murah. Kemudian biaya selama proses di Turki itu dibiayai oleh pemerintahan Turki ya untuk program itu. Jadi saya ingin ya kalau kita bisa mengikuti program seperti ini, membawa mahasiswa kita untuk pergi ke Turki untuk melakukan seminar internasional. Waktu itu saya tanya kepada Dr. Mansure, Profesor Madia Mansure. Saya bilang begini, kami dari mahasiswa ini punya kelemahan dari segi bahasa. Tidak berapa banyak mahasiswa kami yang bisa menggunakan bahasa Inggris untuk presentasi. Maka beliau menjawab bahwa seminar internasional yang kerjasama yang dikelolanya ini adalah bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, dan juga berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, kalau demikian, artinya dari aspek bahasa sudah memungkinkan kita untuk join bersama mereka mengikuti acara tersebut. Tinggal lagi persoalannya barangkali adalah persoalan yang berkaitan dengan budget. Tentu saja pasca sarjana tidak akan mampu, tidak akan tidak sanggup untuk membiayai mahasiswa untuk pergi ke Turki. Tapi kalau ada di antara mahasiswa yang bisa join, bisa mengikuti acara ini, kenapa tidak? Kalau pimpinan barangkali bisa saja dibiayai dengan perjalanan dinas ke Turki apabila izin daripada rektor. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita kelola di samping rencananya Pak Effendi ingin melakukan kerjasama dengan Malaysia dan beberapa negara yang sudah mulai dilacak atau dihubungi oleh Bapak Effendi. Di samping yang saya tawarkan tadi adalah joint seminar internasional yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi seminar ini kadang diadakan di Turki, kadang diadakan di Malaysia, kadang diadakan di Indonesia. Jadi dia bergilir diadakan. Maka kalau kita mengadakan di sini, orang Turki dan orang Malaysia akan datang. Kalau diadakan di Turki, maka orang Indonesia dan Malaysia juga datang. Dan kalau diadakan di Malaysia, maka orang Turki dan orang Indonesia itu bisa datang. Ini memberikan memberikan sebuah kesempatan kepada kita tidak hanya menampilkan karya ilmiah kita di depan sesama
dosen di sesama orang-orang Indonesia, tetapi juga di situ ada mahasiswa-mahasiswa asing, dan menurut pengalaman saya tidak merasa terkejut dengan kemampuan orang-orang Indonesia di dalam mempresentasikan makalahnya di luar negeri. Sebenarnya kita tidak kalah menurut pendapat saya. Meskipun dari aspek bahasa kemungkinan kita kurang, tetapi dari aspek eh, akademik, dari aspek karya ilmiah, sebenarnya kita tidak kurang dibandingkan dengan orang lain. Saya rasa saya sebenarnya belum dibisikkan oleh Pak Effendi, hanya sekedar silaturahmi. Jadi saya tidak tahu sebenarnya apa program yang ingin dilakukan oleh Bapak Effendi ini yang lebih spesifik sebenarnya berkaitan dengan silaturahmi ini. Tapi secara umum saya sudah sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini adalah sebuah acara yang kita lakukan untuk merajut tali silaturahim antara pimpinan dengan pengelola pasca sarjana, dan selanjutnya program seperti ini akan kita lanjutkan dengan program-program lain yang lebih global. Tadi satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kita merancang sebuah departemen non struktural di pasca sarjana, itu akan kita jadikan sebagai sebuah pusat studi, namanya pusat studi, dan ini akan kita tindak lanjuti dengan melibatkan beberapa negara. Jadi saya perlu ide-ide tambahan nanti yang kreatif yang bisa menunjang kegiatan tersebut di samping kegiatan-kegiatan seminar yang seperti kita lakukan. Jadi bisa saja umpamanya eh, kita melakukan pengabdian masyarakat melalui online ke ke kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Itu sangat mungkin kita lakukan melalui teknologi informasi ini. Itu tidak mustahil dapat kita lakukan, dan itu bisa sekali bahwa mahasiswa-mahasiswa E3 ini sebenarnya punya potensi untuk untuk kita tampilkan atau memberikan kontribusi terhadap pengabdian masyarakat pasca sarjana, khususnya studi Islam. Baik, saudara, saya rasa demikian, terlalu panjang kata pengantar saya. Saya rasa karena apa namanya ya, terlalu banyak khayalan saya sebenarnya bagaimana caranya supaya pasca sarjana ini menjadi sebuah institusi yang berkualitas, maju, ya, bersama saudara-saudara mahasiswa, karena menurut pendapat saya ada potensi untuk itu. Saya rasa demikian dari saya, Pak Effendi, sebagai pembukaan. Pak Direktur, Saudara Domi, dan saudara-saudara yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadir atas arahan, motivasi juga dari beliau. Ya, jadi sungguh luar biasa. Harapan kita tentu go internasional ya, karena studi Islam yang kita bangun bukan untuk cita-cita nasional, tapi untuk menghadirkan cita-cita mendunia atau mengglobal ya, untuk prodi S3 studi Islam ini, begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada tambahan dari Pak Direktur, Pak? Ada? Cukup, lanjut aja. Nanti kalau ada yang perlu diberikan tanggapan, kita berikan tanggapan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mungkin penyampaian tata kelola, kemudian kurikulum, visi misi, dan hal-hal terkait prodi studi Islam S3 ini yang salah akan langsung disampaikan oleh Bapak Kaprodi kita, Bapak Fendi. Kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa Muhammad abduhu wa rasuluhu
dia pahami. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala curahan dan limpahan rahmatnya kepada kita semua, dan sehingga kita bisa berkesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai khalifah fil ardh, yaitu kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu, mari kita syukur atas semuanya itu. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang sama kita hormati Bapak Direktur Pasca Sajada UIN Imam Padang, Bapak Profesor Dr. Firdaus. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Direktur Bapak Dr. Andes Sarwan PhD, kemudian Bapak Sekretaris Bapak Domi Sepri Mkom, Bapak dan Ibu-Ibu mahasiswa program doktor studi Islam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu, tapi sebagaimana yang disampaikan Pak Wadir tadi, mengingat kegiatan kita di siang hari cukup padat, baik mengajar dan aktivitas lain, maka kita ambil waktu pada malam hari ini. Menurut kita di Prodi, ini sangat penting karena harus ada kejelasan tentang tata kelola sebuah Prodi. Nah, itu seperti itu yang dikehendaki oleh borang akreditasi kita. Dan itu dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan arah dan tujuan Prodi itu sendiri. Ya, itu yang kita sebut dengan visi dan misi. Maka untuk kegiatan malam ini, tidak banyak juga yang akan kami sampaikan, tapi sesi ini sangat penting, sesi yang perlu ada pembuktian nanti di hadapan asesor. Mana dan kapan dan di mana kegiatan tata kelola itu dimulai. Apakah ada sosialisasi visi dan misi atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan awal dari sebuah pemeriksaan nanti. Maka pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan adalah pertama, berkaitan visi dan misi serta kurikulum, kemudian akreditasi kita, kemudian apa yang menjadi bagian penting dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang perlu kami ingatkan dari awal, kemudian program-program yang sudah kita rancang ya untuk penguatan prodi kita. Pertama, kita ingin sampaikan prodi kita ini akan kita kelola berbasis akreditasi. Jadi apa yang menjadi kebutuhan akreditasi, maka kita mengelola berdasarkan itu. Jadi itu yang perlu kita ingat. Jadi pengelolaan itu sebetulnya sudah dipandu oleh borang akreditasi. Kalau saat ini kan namanya 9 kriteria atau kriteria 9. Jadi pada saat itulah kita mengelola prodi ini. Karena semuanya sudah include di situ. Memang cita-cita besar kita, Pak Direktur dan Pak Wadir, Bapak Ibu semua, prodi kita ini harus mampu, kalau saya menyebutnya be global, dia harus mampu mengglobal. Jangan lokal gitu. Maka oleh sebab itu kita harus cepat menyerap perkembangan tata kelola prodi. Jadi kita harus sering melihat bagaimana pengelolaan prodi-prodi di Indonesia dan juga di luar. Karena hanya dengan itu kita dapat dan melakukan perbandingan dan berupaya memperbaiki diri. Jadi dengan memperbandingkan begitu. Maka pertama yang akan kita sampaikan adalah supaya lebih berurut, itu tentang visi dan misi prodi. Visi dan misi prodi ini tidak lagi olahan prodi hari ini, karena kita prodi yang mengelola hari ini adalah diberi tanggung jawab dan diberi amanah oleh institusi untuk mengelolanya. Jadi bukan membuat baru. Maka oleh sebab itu visi dan misi prodi itu sudah ditetapkan, sudah disahkan oleh institusi. Dalam hal ini universitas melalui mekanisme yang cukup panjang. Maka visi dan misi prodi itu sudah melalui alur pengesahan tingkat senat, kemudian di-SK-kan oleh rektor.
Tapi perlu kami sampaikan sebagai penanggung jawab prodi arah apa sebetulnya yang menjadi visi dan misi prodi ini. Karena ini akan menentukan arah prodi itu sendiri. Ya, tentu Bapak Ibu bertanya, sebetulnya prodi ini akan bawa kita kemana? Maka perlu kita jelaskan. Visi program studi ini jelas ya menjadi pelopor ya kajian Islam moderatif, imajinatif dan berdaya guna untuk pembangunan peradaban di ASEAN 2040. Ya, tentu dengan segala pendekatan filosofisnya, para penggagas dan pengkaji visi ini sudah punya pertimbangan yang menurut saya sangat mendalam untuk melahirkan prodi ini, sehingga prodi ini ingin menjadi pelopor kajian keislaman. Kajian keislaman bukan hanya untuk ilmu keislaman saja, tapi yang moderatif. Moderatif itu artinya adalah bagaimana Islam itu betul-betul bisa terjawantahkan dalam kehidupan sosial. Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau ada yang bertanya Islam yang moderatif itu gimana? Islam yang rahmatan lil alamin. Maka jelas prodi ini kalau kita melihat dari visinya adalah menginginkan dan mengupayakan bagaimana Islam itu live dalam kehidupan nyata, ya, dalam tatanan sosial. Jadi tidak hanya pada tatanan hukum, tapi Islam itu live sebagai agama rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial. Nah, itu bisa kita lihat ya sebagai pelopor kajian keislaman yang moderatif. Dan setiap prodi-prodi itu memang memiliki visi-visi yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya tetap saja visi prodi itu yang ada di PTKIN itu adalah mengejawantahkan nilai-nilai Islam itu dalam realitas kehidupan kita. Terus Pak Domi, nah karena ada visi maka misinya ya berdasarkan yang sudah disepakati dan ini akan selalu ditinjau ya. Akhir tahun ini kita akan melakukan peninjauan visi dan misi, penyempurnaan atau pengayaan. Misinya jelas menyelenggarakan pendidikan ya karena prodi menyelenggarakan pendidikan kajian keislaman dengan pendekatan yang interaktif, partisipatif, artinya keterlibatan kita di dalam dunia pendidikan itu sendiri dengan berdasar kepada melihat kita sebagai makhluk khalifah fil ar, makhluk yang berdinamika. Maka tidak mungkin kita tidak ikut dalam dinamika kehidupan sosial itu. Yang kedua, mengembangkan riset. Ya. Jadi misi kita adalah prodi ini adalah mengembangkan riset. Jadi makanya kalau Bapak Ibu kuliah, itu selalu dosen bilang, luaran dari mata kuliah kita itu adalah artikel. Kan begitu ya? Gitu kan? Walaupun ada mungkin ya, aduh ini agak terasa berat ya. Ya nggak apa-apa, karena kita riset. Karena pendidikan setingkat S3 itu ya riset ya. Riset melalui riset. Bapak Ibu harus mampu melahirkan riset dalam bentuk artikel-artikel. Terus yang ketiga ya kita tidak hanya pendidikan, riset, tapi juga melakukan pengabdian masyarakat. Ya, artinya kita berperan di dalam kehidupan masyarakat, melakukan penguatan-penguatan ya dengan peran sosial yang profetik. Ya, profetik itu artinya ya menjawantahkan nilai-nilai nubuah dalam kehidupan kita. Jadi mahasiswa S3 itu tidak boleh menjadi mahasiswa yang tinggal di Menara Gading. Nanti kita harus ada program-program turun ke masyarakat. Contoh saja, bagaimana mahasiswa SI itu punya kepedulian terhadap sosial masyarakat, umpamanya ya kita ambil saja. Kita berperan mendampingi guru-guru atau kita menterjun langsung kepada pembinaan masyarakat seperti ya adik-adik kita, teman-teman atau anak-anak kita di panti asuhan. Ya. Ada hal yang bisa kita berikan dengan kita atau kita melakukan pendampingan masyarakat ya. Itu misi kita, misi program studi ya. Jadi kloplah 3 karena sebuah prodi itu memang harus ada pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat. Silakan Pak Romi. Ya. Tujuan prodi ya, tujuan prodi ini tentu oleh
apa namanya, dalam kajian-kajian sebelumnya ya menghasilkan doktor pengkajian Islam. Ya, jadi Bapak Ibu tuh memang kita siapkan menjadi dokter pengkajian Islam. Tentu yang cakap. Nah, cakap itu bagaimana? Yang mampu mendesain, mengembangkan serta mendaya-gunakan ilmu pengetahuan itu yang memang tujuan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang dokter yang cakap. Ya. Jadi kalau kita di sini ya kita menginginkan prodi ini hendaknya mampu melahirkan dokter-dokter yang kalau menurut saya tuh yang bervitamin gitu, bukan dokter yang pokoknya dokter udah selesai, enggak begitu. Ya. Bapak Ibu itu harus menjadi dokter yang bervitamin. Ya, mudah-mudahan di tangan saya vitaminnya bertambah. Ya, harus begitu, harus ada pembedaan kita masa sebelum dokter dengan dokter. Ya, dokter itu adalah ya orang yang luar biasa. Jadi kalau kita saya sering katakan seorang dokter itu temuan itu bisa menggoncang dunia. Umpama saja apa yang dilakukan oleh Samuel Huntington, cuma dia menggunakan teori teori yang berkaitan dengan kelas-kelas di masyarakat itu terpakai. Kenapa terjadi kelas di masyarakat? Teorinya itu terpakai orang sampai hari ini. Maka harus lahir prodi ini harus mampu menghasilkan dokter yang cakap, mampu mendesain. Jadi hasil penelitian Bapak Ibu itu adalah penelitian yang betul memberikan kontribusi, ya, yang kontributif, betul-betul ada perubahan terhadap ilmu pengetahuan. Harus ada sesuatu yang diberikannya. Bukan kita ingin Bapak Ibu itu cepat selesai. 2,5 tahun sesuai kurikulum kita selesai. Tapi selesainya itu jangan selesai yang asal selesai. Saya tidak mau begitu. Dan sebagai ketua prodi, saya ingin memberikan jamin bahwa penelitian-penelitian Bapak Ibu harus penelitian-penelitian yang memberikan kontribusi. Walaupun tidak skala besar, tapi harus ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ya, tujuan prodi ini adalah menghasilkan dokter pengkaji Islam dengan pengetahuan yang komprehensif tentang ilmu keislaman. Apa maksudnya komprehensif? Kita tidak ingin Bapak Ibu itu menjadi dokter yang berpikiran parsial. Cuma peduli dengan ilmunya saja. Dia tidak mau tahu dengan ilmu lain. Apalagi kalau menganggap ilmu di luar ilmunya itu bukan sesuatu yang harus menjadi perhatiannya. Ya, itu sangat sempit cara berpandangannya. Makanya seperti ada mata kuliah, metode kajian ilmu keislaman itu adalah bahagian bagaimana kita membangun paradigma para calon dokter, Bapak Ibu, itu punya pemikiran yang komprehensif. Yang berada di atas tadah sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mahir ya, mengadvokasi, memfasilitasi, mengorganisasi perubahan ya, untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya mandiri. Jadi penelitian-penelitian kita itu adalah penelitian yang memang berkontributif terhadap perubahan sosial. Ya, jadi tidak penelitian sudah selesai disertasinya lalu disimpan di rumah, sudah selesai saya sudah dokter, tidak. Harus ada sesuatu yang diberikan oleh disertasi atau penelitian kita. Itu tujuan prodi. Lanjut Pak Domi. Nah, begini Bapak Ibu, ya kita mengikuti sebaran mata kuliah dalam kurikulum kita, namanya kurikulum 2023 ini. Dan ini cukup panjang ya, alot bertahun-tahun ini. Karena memang prodi ini berada dalam satu slogan ya, menjadi pelopor Islam moderatif, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya menjadi dokter yang betul-betul mampu melakukan perubahan pada tatanan sosial, perubahan menuju yang lebih baik itu. Ya, jadi makanya kalau gitu mata kuliah ini sedemikian rupa proses yang panjang. Kita melihat inilah sebaran dan alur mata kuliah kita ya. Pertama kita lihat di sini mata kuliah kita itu dalam kurikulum kita itu ada mata kuliah penciri universitas, ujian pendahuluan disertasi. Jadi ujian pendahuluan disertasi itu komponennya 5 SKS, promosi 7 SKS. Kemudian ada nanti mata kuliah penciri pasca sarjana,
Bapak Ibu lihat semesternya kapan ini. Jadi artinya Bapak Ibu di semester 5 sudah bisa promosi di prodi ini. Ya sesuai dengan SNDikti. Kalau SNDikti saya terakhir itu setelah doktor tuh 2,5 tahun sudah boleh tamat. Kita lihat SNDikti-nya. Karena kurikulum itu tidak boleh melampaui atau melangkahi SNDikti. Kita di sini. Ya. Artinya 1 tahun itu Bapak mengikuti kuliah by course. Kemudian setelah itu ya penelitian. Nah ini mata kuliah penciri pasca sarjana, academic writing, ada ya apa namanya ya mata kuliah yang membekali Bapak Ibu dalam menulis apa saja bentuk tulisan, disertasi atau apapun. Kemudian ada seminar proposal, seminar hasil penelitian. Kemudian mata kuliah penciri prodi, ada metodologi penelitian, ada metodologi kajian Islam ilmu keislaman (MKIK) yang sedang berlangsung, ada Islam moderatif, kemudian Islam ideologi dan etos sosial, ini sudah berlangsung hari ini. Dan kemudian tinggal 2 lagi, Islam keindonesiaan dan kebangsaan. Nah, ini adalah satu penciri dari prodi kita bahwa prodi ini hadir sebagai bahagian prodi yang ikut merespon dinamika kebangsaan kita dengan pendekatan Islam. Jadi Islam itu tidak diterjemahkan hanya pada batasan-batasan ubudiyah ibadah maldhah, tapi harus mampu diterjemahkan dalam konteks ibadah muamalah. Bagaimana Islam kita terjemahkan dalam konteks kebangsaan. Sehingga kita nanti bisa menjadi dokter yang peduli terhadap fenomena-fenomena di tengah kehidupan masyarakat dengan menggunakan pendekatan keilmuan kita. Nah, saya kira begitulah gagasan dulu dari para penggagas dan pencetus prodi ini. Terus agama dan teori sosial, ya nanti akan Bapak Ibu lihat, rasakan dalam perkuliahan. Terus Bapak Romi, nah, kita masuk kepada mata kuliah pilihan konsentrasi. Jadi di luar mata kuliah yang 4 tadi, academic writing, kemudian seminar proposal, ya proposal tadi yang mana tadi itu, ya ini di semester 2 ya, semester 2 itu ada academic writing, seminar proposal. Ini masih ada ya seminar hasil penelitian ini sebetulnya kode semesternya masih keliru ya. Ini nanti kita perbaiki. Itu tidak semester 3, tidak semester 2. Ada ini ke mata kuliah yang hadir di semester 2. Islam keindonesiaan, kemudian agama dan teori sosial. Ada 4 mata kuliah penciri prodi yang kemudian ditambah dengan mata kuliah pilihan konsentrasi. Coba lihat Pak Rumi, ada mata kuliah pilihan konsentrasi ke bawah. Nah, sekarang Bapak Ibu tuh harus mikir-mikir. Konsentrasi yang akan diambil itu apa? Makanya di absen tadi sudah dititipkan sama Pak Sekretaris, tolong dituliskan konsentrasi mahasiswanya apa? Karena kita mau melakukan mapping, pemetaan, karena itu berkaitan persiapan semester depan. Ya, kita lebih awal merancang dosen dan kuliah. 1-2 bulan ke depan itu udah tuntas itu. Terkait. Silakan Bapak Ibu lihat, ini ada beberapa konsentrasi kita 13. Bapak Ibu mengambil konsentrasi Al-Quran tafsir, maka ada 2 mata kuliah. Dan mata kuliah ini bukan mata kuliah yang hayalan prodi ya, ini adalah mata kuliah yang memang ditetapkan oleh pakar-pakarnya. Ya, jadi kita undang dulu profesornya, dosen-dosennya, apa mata kuliah yang cocok untuk prodi ini. Untuk konsentrasi ini, maaf. Pertama dalam Al-Quran tafsir ya, isu-isu kontemporer dalam studi Al-Quran. Kemudian kritik wacana tafsir. Kalau hadis, isu-isu kontemporer dalam studi hadis, living hadis. Gitu. Kemudian kalau konsentrasinya pemikiran Islam, ada tren-tren pemikiran Islam modern dan kontemporer. Kita jangan sampai nggak tahu pula. Ya, terjadi orang ribut-ribut tentang karena gini isu-isu pemikiran kita nggak tahu. Kemudian Islam dan mistisisme, nah, ini akan berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita tentang perkembangan tasawuf. Yang hari ini kita lihat orang bertasawuf di kota itu seperti apa. Ya, arahnya begitu ya. Kemudian ada mata kuliah konsentrasi bahasa dan sastra Arab. Nah ini kemarin ada yang bertanya, Pak kenapa tidak ada pendidikan bahasa? Benar, tidak ada pendidikan bahasa Arab. Yang jelas prodi kita ini bukan prodi kependidikan. Tapi kita mereduksi bagaimana Bapak Ibu merasa dari pendidikan bahasa Arab bisa masuk, maka kita gunakan bahasa.
bahasa itu include di dalamnya adalah metodenya, metode pengajarannya. Kita beri satu mata kuliah, Tatwir Al-Manhaj Ad-Dirasi lil Lughah Arabiyah. Nah, itu berkaitan dengan pengajaran itu. Tapi sasarannya kita lihat studi sastra Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang bisa masuk keduanya, kecuali hanya sastra Arab saja berarti bersastra. Terus Pak Domi bisa kita lihat overview selayang pandang, ya, metode pemberdayaan masyarakat Islam, Islam dan komunikasi untuk dakwah dan PMI ya. Kemudian filologi dan studi keislaman, tekstologi manuskrip Islam dan Minangkabau. Ada sejarah, arkeologi dan budaya kebendaan Islam, paradigma historiografi Islam, itu bagian sejarah. Kalau yang mau konsentrasi agama dan politik, Islam dan perkembangan politik modern, Islam dan isu-isu HAM. Terus Pak Domi. Nah, konsentrasi ekonomi Islam, ada epistemologi ekonomi Islam. Kemudian konfigurasi dan praktik ekonomi Islam global. Kemudian konsentrasi studi agama dan gender, Islam dan isu-isu gender, Islam dan multikulturalisme. Ini ada sedikit perbaikan nanti ya. Multikultural. Kemudian mata kuliah pilihan konsentrasi studi Islam dan kesehatan. Jadi Islam, medical science dan ekologi, Islam dan gaya hidup. Ya nanti akan ada saja dokter yang masuk ke sini, orang-orang kesehatan. Ya, mereka ingin melihat bagaimana kesehatan itu dalam perspektif agama. Kemudian terus ke bawah, yang ke-13 itu adalah konsentrasi studi literasi dan perpustakaan. Nah, ini kan semestinya ini termasuk yang dibutuhkan hari ini karena secara khusus tidak ada belum ada PTIK menurut saya secara khusus prodinya kepustakaan. Maka kita coba masukkan ke sini. Ya, mata kuliahnya isu-isu mutakhir, perpustakaan dan informasi Islam, manajemen perpustakaan dan informasi. Ya, nanti kita hitung ulang SKS-nya karena tadi kita ada sedikit revisi, maka mungkin ya tidak pas penghitungannya. Tapi begitulah. Sekitar 48 atau ya kita hitung lagi nanti. Tapi itulah mata kuliahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai merancang-rancang apa konsentrasi dan kita akan melakukan mapping untuk itu. Itulah kira-kira visi dan misi. Dan untuk penjelasan lebih lanjut nanti kita undang Bapak Ibu di Prodi mengkaji lebih dalam tentang ini. Karena waktu yang terbatas ya, tapi kami ingin sampaikan ini. Banyak hal yang akan ingin sampaikan ke bawah. Maka untuk visi misi kita cukupkan dulu Pak Domi. Ya, misi cukup dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada ini apa Ibu? Tentang tata kelola prodi ya. Saya jelaskan saya dulu karena waktu kita sudah 9:30. Bu Yana Zirman kayaknya sudah agak sering melirik saya tidak tahu maknanya apa. Aman, masih sanggup. Jadi begini, pertama prodi kita itu secara legal standing sudah ada. Izinnya dari kementerian sudah ada. Dan sebelum prodi ini berjalan, kita prodi sudah bergegas untuk mengurus namanya akreditasi minimal. Dan alhamdulillah sudah keluar dan SK-nya sudah di-share kepada Bapak Ibu. Cuman di situ hanya berlaku 2 tahun semenjak penerimaan mahasiswa baru. Artinya 1 tahun ke depan kita mempersiapkan untuk reakreditasi. Ya, jadi 1 tahun ke depan kita siapkan, setelah itu kita reakreditasi untuk memberikan jaminan kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk tamat 2,5 tahun, maka sudah tamat dengan jaminan akreditasi baru. Ya kan? Jadi kita tidak ingin akreditasi itu tidak jelas. Maka untuk ini supaya kita tidak jadi apa ya? Yang kita inginkan di prodi itu bahwa akreditasi ini adalah menjadi pikiran kita semua. Karena dari 9 kriteria yang ada itu ada 1 kriteria atau 2 kriteria yang itu nilai itu dikaitkan dengan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin akreditasi kita nanti baik, maka komponen yang dibutuhkan oleh kriteria itu ya dari Bapak Ibu sendiri. Maka oleh sebab itu kita dengan tegas mengatakan Bapak Ibu harus proaktif untuk meningkatkan dan mengikuti kegiatan akademik contoh. Bapak Ibu harus artikel-artikelnya harus selalu ada. Karena artikel Bapak Ibu itu akan kita masukkan ke
kolom penilaian itu. Jadi kalau artikel mahasiswa tidak ada, ya otomatis kosong nilai kita. Ya, jadi artikel akademik, kemudian keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan akademik seperti konferensi. Saya berharap nanti Bapak Ibu cobalah tampil dalam konferensi-konferensi internasional. Satu saja dari Bapak Ibu ikut konferensi sebagai pemateri, artinya terselamatkan satu kriteria kita. Insya Allah November ini akan ada konferensi, annual conference, maka kita minta ya Bapak Wadir, Pak Direktur, mahasiswa berkontribusi sebagai peserta, tapi merangkap bukan sekedar peserta biasa, tapi ikut sebagai pembicara. Mendukung kegiatannya di Pasca. Itu akan kita laporkan. Kemudian ikut ya kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Maka apapun kegiatan mahasiswa, Bapak Ibu mohon di depan dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tertinggal tadi dalam kurikulum kita. Kita akan kembali melakukan perbaikan ya sedikit. Mungkin ada kekurangan dari ajuan kita kurikulum. Itu belum tercantumkan di situ diktum pencantuman konsentrasi di ijazah. Maka kita akan susul, mudah-mudahan arahan dari Pak Direktur nanti akan kita ajukan ke Rektor untuk DSK-kan diktum yang berkisahkan tentang pencantuman konsentrasi di ijazah. Sehingga Bapak Ibu nanti selesainya jelas konsentrasinya apa. Kemudian itu akreditasi ya. Jadi akreditasi kita 2 tahun itu maksimal. Jadi 1 tahun ke depan kita siapkan. Mohon bantuan Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan di prodi mana yang gawinnya Bapak Ibu. Ya, supaya akreditasi kita aman. Kita ringkas saja. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai mahasiswa? Nah, ini lagi. Yang pertama kami berharap karena ada namanya PDPT. Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang nama Bapak Ibu ada di sana. Jadi kalau itu tidak jelas, kosong, maka prodi ini gulung tikar. Nah, jadi yang menggulungnya itu Bapak Ibu. Kenapa? Dengan tidak tuntasnya pengisian biodata. Ya, makanya Bapak Ibu mohon kita kasih waktu 2 minggu, data-data Bapak Ibu itu valid semua. Jangan ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, itu mohon dihubungi Pak Tio seperti yang kita share di grup. Apa kendalanya? Ya, Bapak Ibu dengan mengisi data biodata yang full, yang benar, berarti itu sudah memberikan jaminan terhadap eksistensi prodi kita di PDPT. Kemudian yang berikut tentang perkuliahan, saya kira berlanjut sebagaimana biasa bisa kita konsultasikan di prodi. Terus ke depan apa program-program prodi ya? Seperti sampaikan disinggung Pak Wadi tadi, kita berusaha memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu yang berhadir. Ya, memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, memberikan jaminan, maka kita rancang program-program yang berisikan penguatan. Contoh saja, insya Allah Selasa depan kita memulai program yang namanya International Webinar Series. Kita akan melakukan seminar internasional yang berseri dengan narasumber dalam dan luar negeri. Nah, Selasa depan itu mungkin istirahat Bapak Ibu akan sedikit terganggu karena kegiatan kita 2 kali dalam sebulan itu mesti seminar. Perlu ada pengayaan-pengayaan. Maka menu di kampus kuliah itu adalah menu pokok saja. Menu tambahannya melalui diskusi. Minggu depan itu program sudah kita mulai dan launching nanti, yaitu dengan menghadirkan pembicara dari Malaysia, ahli filsafat. Seminar kita ini nanti, webinar kita ini, itu akan dipolakan berdasarkan konsentrasi. Cuman pembicaranya mana yang duluan bisa saja. Ya, tidak bisa tertib, umpamanya Al-Quran saya dulu tidak bisa. Tergantung mana bisa duluan, waktunya ada. Nah, minggu depan itu kita mulai dari Malaysia, karena prodi itu punya target afiliasi akademik Bapak Ibu itu minimal 5 atau 6 negara. Ya, tuh. Jadi kita bersentuhan dengan berdiskusi dengan orang-orang luar. Ya, untuk minggu depan itu pembicaranya apa? Dari Malaysia dan seterusnya Bapak Ibu harus berkontribusi sebagai pembicara. Ya. Jadi bukan orang saja, bukan dosen saja Bapak Ibu. Karena di situ akan ada sertifikat ya Pak Domi ya. Yang kita berikan sertifikat, jadi sudah berlapis itu sertifikatnya. Kemudian yang perlu kita lakukan, kita akan melakukan evaluasi rutin 2 kali per semester, awal dan atau menjelang UTS dan akhir.
Dan seperti yang disebut Pak Wadir tadi, ke depan kita mengupayakan, mengusulkan supaya ada pusat kajian ilmu keislaman di pasca kita. Pusat kajian. Karena dengan ada pusat kajian itu kita bisa bekerja sama dengan luar. Kemudian, ya menurut saya, pelayanan Bapak Ibu sekarang tidak saja dengan WA. Pak Wadir, kami memohon izin, saat ini mahasiswa SI akan berkomunikasi dengan Telegram khusus. Jadi ada Telegram khusus mahasiswa SI untuk menjaga dan memelihara informasi yang ada. Karena kalau hanya di WA saja itu kan cepat hilang. Jadi banyak hal ya Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Tapi karena keterbatasan waktu ya tidak semua bisa kami jelaskan dari program-program yang ada. Termasuk ya nanti kita akan adakan pelatihan-pelatihan pemanfaatan ya umpamanya Mendeley, Justero dan lain-lain. Tapi yang jelas kita mulai minggu depan dulu dengan diskusi dan kami berharap partisipasi semua mahasiswa ya Bapak Ibu, karena pengayaan itu kita lakukan sendiri ya, kita lakukan pengayaan. Dan kami melihat Bapak Ibu adalah orang-orang hebat semua. Kalaupun kita datang pembicaranya dari berbahasa Inggris, kita tidak perlu khawatir. Ada mister kita di sini namanya Mister Sol Safat. Ya, nah itu kalau masalah yes no oke-oke saja sama beliau itu. Kalau Arabnya ada yang lain. Oh, langsung nongol dia ini. Ya. Ya, jadi begitu ya. Kita akan kayakan Bapak Ibu. Ya, pokoknya Bapak Ibu kita semua enjoy saja, Kami berharap Bapak Ibu bisa selalu hadir di Prodi, ya membangun komunikasi satu sama lain. Bapak Ibu meradir, itulah hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kita buka diskusi atau beberapa menit ke depan dan nanti bisa kita lanjutkan di ruang-ruang kita yang lain. Ya, mungkin pertanyaannya bisa diadakan ke Prodi atau kepada Pak Wadir atau Pak Direktur. Dari saya sebagai hantaran, ya itu saja. Tugas kami dari Prodi adalah berkewajiban menyampaikan kepada Bapak Ibu tata kelolanya, ya baik itu dari visi misi, rancangan-rancangan, itu ada kewajiban dari Prodi dan itu semuanya tetap dokumentasikan. Itu nanti kami akan diperiksa. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Saya kira itu Pak Domi dari Prodi, nanti bisa kita lanjutkan dan sekarang kita buka ruang tanya jawab ya. Bisa ada Bapak Wadi, sini ada Pak Direktur juga dan saya. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Domi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy yang telah mensosialisasikan kepada kita mulai dari tadi visi misi, kemudian kurikulum ya yang sudah kita jalani sekarang, kemudian sampai ke tata kelola dan target-target yang kita ingin capai untuk beberapa tahun ke depan, ya pastinya terkait prestasi dan lain semacamnya, kualitas dan mutu yang ingin kita bangun. Baik, Bapak Ibu, kita beri waktu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Ini sudah ada yang resen nih Bapak Ibu. Kali ini udah Pak Nazirman udah resen. Ada pertanyaan mungkin Pak? Oh ya, silakan Pak Nazirman. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur dan Bapak Wadir serta Bapak Kaprodi serta Bapak dan Ibu para mahasiswa S3 kajian Islam yang hadir malam hari ini. Saya bersyukur kepada Allah pada malam hari ini mendapatkan berbagai informasi yang sangat penting untuk menyiapkan diri kita dari sekarang. Karena memang tidak mungkin kita bisa jadi kalau kita tidak memiliki persiapan, dan persiapan itu pun sebuah persiapan yang terencana. Menarik memang dari apa yang disampaikan oleh mulai dari Pak Wadir, kemudian penjelasan dari Pak Kaprodi. Setelah didengar, disimak, dipahami, muncul ide. Nah ini, jadi mudah-mudahan ide ini bisa kita komunikasikan tidak lebih dalam rangka bagaimana SI ke depan itu tetap eksis, bukan hanya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya, menjadi
prodi yang diminati oleh banyak calon mahasiswa. Pertama begini Pak Kaprodi, mungkin saya tujukan kepada Bapak Kaprodi saja berkaitan dengan mata kuliah peminatan ya. Kalau saya lihat, saya kan di dakwah nih. Kami ada beberapa orang di dakwah. Kami dari beberapa orang dari Fakultas Dakwah melihat alhamdulillah ada dua pilihan. Ada dua pilihan di sana. Cuma pertanyaannya apakah wajib dipilih salah satu atau dipilih kedua-duanya? Ini yang pertama. Yang kedua, melihat prospek ke depan, apakah tak mungkin misalnya ada pertimbangan dari prodi kita di kajian Islam ini melebarkan sayap dengan cara menambah opsi atau pilihan berikutnya, misalnya konseling Islamnya, karena saya menengok ada beberapa argumentasi sebetulnya. Kalau kita lihat dari para alumni, sebetulnya yang terbanyak itu di dakwah itu alumni BKI. Gitu ya Pak ya. Tapi tidak tahu lah S2, S3-nya. Tapi biasanya S3-nya nanti kepingin mengambil barangkali bagaimana dalam Islamic Studies itu kajian-kajian keislaman pada aspek terapi konselingnya itu bisa terimplementasikan. Nah, ketiga, sebetulnya kegalauan saya pagi tadi yang sudah dijembatani oleh Pak Wadir. Saya dengan Pak Irwandi pagi tadi kan ada tugas tuh dari Pak Sarwan, dari kawan-kawan lah gitu ya, bahwa ada beberapa opsi yang bisa kita tulis gitu. Jadi saya menulis tentang awalnya mengambil tentang pengembangan dakwah dan pengembangan masyarakat. Tetapi diingatkan kembali oleh prof saya ini, oleh guru saya ini, ente itu kan ada berkaitan dengan dakwah terapeutik. Nah, jadi akhirnya saya coba untuk menelusuri asbabul wurud, asbabun nuzul, atau istilahnya berkaitan dengan epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari dakwah terapeutik. Saya menemukan memang ternyata dia lebih banyak dikonsumsi oleh orang-orang di dakwah al-irsyad. Jadi irsyad al-Islam. Nah, jadi itu saran kalau sekiranya masih ada peluang, wah itu luar biasa bahwa nanti irsyad Islam itu akan menjadi 4 aspek pula. Ada yang wa'zu, ada yang tabli wa ta'lim, ada tauji wal irsyad, ada istifa wa tadawi. Nah, saya lebih banyak ke istifa wa tadawi itu rupanya. Nah, jadi itu kegamangan saya sebetulnya. Tapi kalau misalnya nanti melalui bimbingan Bapak Direktur, Bapak Wadir, dan Pak Kaprodi, kita bisa siasati tentang dakwahnya, maka dakwah itu bersifat ammah. Bisa kita bagi kepada dakwah mungkin ya dakwah bil lisan atau ahsan qaul, ahsan amal. Nah, nanti ahsan qaul dibagi 2, ahsan amal dibagi 2 gitu. Berarti lebih kerennya di dakwah moderat atau apa namanya. Tapi andaikan ini Pak Effendi, ini kan saran aja. Andaikan dimasukkan kajian konseling Islam, saya pikir peminatnya banyak besok. Karena dengan saya saja, kebetulan saya ketua ketua DPW, Dewan Perwakilan Wilayah, dan di pusat saya juga dapat tugas di DPP PAPKI itu sebagai pengembang konseling rohani Islam. Nah, jadi kan asik itu kalau bisa. Nah, itu kan hanya permohonan. Yang jelas bagaimanapun jawabannya nanti ya saya akan ikut langkah-langkah dari Pak Dr. Effendi sebagai Rais Al-Qism hari ini. Syukran kasiran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tadi mungkin ditujukan ke Pak Fendi. So, saya jawab langsung aja ya. Izin Pak Direktur, nanti mohon ditambahkan Pak Wadir.
tentu penetapan konsentrasi itu untuk saat ini dasarkan kepada survei-survei, terutama berkaitan keilmuan-keilmuan yang sudah ada tingkat S2-nya. Pertimbangan awalnya seperti itu. Tapi dari masukan Pak Nazirman tadi adalah suatu masukan yang juga perlu kita pertimbangkan untuk nanti dalam tinjauan kurikulum kita. Ya, karena kurikulum ini kan selalu harus ditinjau dan termasuk juga konsentrasi-konsentrasi kita. Maka ini adalah catatan penting bagi kami ya untuk ke depan ya. Ke depan kita lakukan tinjauan-tinjauan, termasuk juga segala satu kurikulum itu bukan energi yang permanen. Dia berdinamika yang kita akan selalu melakukan peninjauan-peninjauan, maka ada usernya, stakeholdernya, semuanya ada di situ. Terima kasih Pak Nazirman. Kita note ini sebagai note yang sangat penting untuk jadi catatan bagi kita di pasca sarjana. Ya, ke depan akan kita lakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap usulan barusan. Saya kira itu Pak. Mungkin ada tambahan Pak Wadi atau Pak Direktur. Silakan Pak Direktur, Bapak kita ada. Ya, tadi yang ditanyakan menyangkut dengan peminatan ya. Peminatan atau konsentrasi. Dia pilihan tapi pilihan wajib. Nah, gitu dia. Ya, pilihan wajib. Dia pilihan tapi wajib. Kalau mengambil konsentrasi tertentu. Nah, jadi begitu rumusnya. Dan apa yang dirasakan tadi itu sudah dicatat oleh Prodi. Tapi tentu ini harus jalan dulu. Belum jalan, udah ditinjau kan tidak mungkin. Nah, jadi jalan dulu. Nanti segala sesuatunya tentu akan dievaluasi. Tapi jangan lupa, poin SKS untuk penelitian disertasi itu kan besar sekali. Jadi malahan ada studi Islam yang tidak pakai mata kuliah peminatan, ya Pak Effendi? Jadi langsung ke disertasi sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Coba bayangkan tadi ujian pendahuluan saja 5 SKS, ujian disertasi promosi itu terbuka itu 7 SKS, belum seminar proposal, belum seminar hasil, yang angkanya kalau saya tidak salah lebih dari 19 ya Pak? Ya. Effendi. Ya, kita berbasis riset kan. Jadi basis utamanya riset untuk penguatan konsentrasi yang Bapak dan Ibu pilih dalam program studi Islam S3 studi Islam pasca sarjana kita ini. Itu saja Pak Effendi. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Domi, kita buka lagi. Baik Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh kalau mau praktis boleh di chat ya, pertanyaan di chat nanti kita bacakan. Yang ingin nanya langsung bisa dengan respon seperti Bu Sri Ramadan ya, mau bertanya langsung ya Bu. Bu Sri Ramadan. Ibu Sri Ramadan itu kayaknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Domi dan Pak sama-sama kita hormati Pak Ketua Direktur dan Pak Wadir, Ketua Prodi dan Pak Sekprodi. Ini mungkin saya mau bertanya terkait pelaksanaan studi ketika nanti promotornya gini Pak. Apakah di kita ini nanti promotor itu ditentukannya pada semester kapan? Kemudian yang kedua, syarat untuk bisa mendapatkan SK promotor itu kapan? Kemudian apakah ada di kita ini promotor eksternal atau itu pilihan kita mau ada dari promotor eksternal atau hanya promotor internal kita aja? Kalaupun ada dari eksternal, itu tentu ada kaitan dengan biaya-biaya nih Pak. Nah, mohon penjelasannya
biayanya yang dimaksudkan nanti di eksternal. Kalau internal tentu sudah ada di anggaran UIN. Saya yakin itu sudah ada. Nah, itu mohon Pak pencerahannya terkait promotor yang akan kita ajukan nanti di semester berapa dan bagaimana pelaksanaannya. Terima kasih Pak. Dikembalikan ke Pak Sekretaris Prodi, Pak Domi. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu T. Ramadan. Mungkin Pak Baik, Fendi. baik, sebelum kita mohon arahan dari Pak Direktur atau Pak Wadir. Pertama, tentang promotor ini, ya itu akan kita tetapkan ya. Pertama, tentu ketika mahasiswa sudah mulai merancang penelitiannya, arah penelitiannya, dan kita akan lihat, tentu promotor itu bertujuan untuk mendampingi dan melakukan penguatan disertasi itu. Maka kesesuaian itu penting kita pertimbangkan. Jadi kita melihat dulu mahasiswa apa penelitiannya, dari situ kita dapat menentukan promotornya, ya promotornya. Akan tetapi seperti pertanyaan tadi, apakah promotor itu hanya promotor internal atau eksternal? Karena ini berkaitan kebijakan, kita mohon arahan dan penjelasan dari Pak Direktur. Baik. Jadi di akhir semester 1 ini, sebagaimana juga S3 dan S2 yang ada di Pascasarjana, Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan konsep note. Konsep note itu sederhana sekali, cukup 1 lembar atau paling maksimal 2 lembar lah. Ada latar belakang, ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, ada metode penelitian, dan ya sampai metode penelitian untuk didiskusikan dengan Ketua Prodi. Sebaiknya minimal dua masalah yang diajukan dan nanti didiskusikan oleh Prodi. Kalau butuh tenaga ahli atau dosen yang ahli di bidangnya akan dikonsultasikan dengan dosen yang ahli di bidangnya. Setelah itu langsung boleh mengusulkan promotor. Jadi kalau dulu modelnya sebelum angkatan 2021 di Pascasarjana, pembimbing atau promotor, co-promotor itu setelah seminar, setelah lulus seminar. Tapi sekarang setelah konsep note diajukan dan dapat diterima oleh Prodi, bisa mengusulkan promotor dan co-promotor. Tapi tentu namanya mengusulkan, bisa dikabulkan kedua-duanya, bisa satu di antara dua promotor yang dikabulkan, atau kalau ada pertimbangan lain dari Prodi yang lebih tepat, promotornya akan ditunjuk oleh Prodi promotor mendampingi Ibu dan Bapak dalam menyusun proposal lengkap, karena proposal itu nanti jadinya sudah 3 bab langsung. Udah 3 bab, dan selama masih ada pakarnya atau dosen ahlinya di UIN atau di Pascasarjana, tentu itu yang kita prioritaskan sebagai promotor. Tapi selama bidangnya betul-betul misalnya katakanlah ekonomi syariah, tapi tentang ekonomi yang terkait dengan akuntansi atau manajemen, yang ahlinya di kita belum ada, maka kita akan berikan kesempatan untuk mendiskusikan, mengusulkan mana promotor atau co-promotor dari luar yang bisa kita tarik untuk membimbing Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan penelitian disertasi. Ini sudah ada contoh nih Pak. Tahun lalu ada salah seorang pegawai dari Bank Nagari, malahan pimpinan Bank Nagari, menulis tentang ekonomi dalam kaitannya dengan hukum Islam. Co-promotornya dari UNAN. Co-promotornya dari UNAN. Jadi dari eksternal. Jadi itu dimungkinkan kalau memang tidak ada lagi ahlinya di bidang kita atau memang membutuhkan dosen yang ahli di bidang yang terkait yang akan diteliti oleh mahasiswa yang terkait dengan
topiknya seperti itu. Mungkin juga yang Ibu tanya penguji eksternal barangkali ya. Tadi tokoh promotor eksternal yang mutlak satu diantaranya itu adalah harus ada penguji eksternal dalam ujian pendahuluan dan ujian promosi. Nah, dari pasca biasanya menanggung biaya sesuai SBM. Nah, biasanya kalau penguji eksternal di pasca mana saja, memang ada kontribusi dari mahasiswa yang bersangkutan. Tapi dari pasca pasti ada. Sesuai SBM itu pasti ada. Dibayarkan dari RKKL yang ada di pasca sarjana. Saya kira begitu Pak Effendi. Terima kasih Pak. Jadi sudah ada gambaran ya. Jadi untuk selanjutnya bisa kita konsultasi lebih lanjut secara teknis. Nah, tapi gambar sementaranya sudah bisa kita pahami dari penyampaian Pak Direktur tadi. Silakan Pak Domi, kita buka lagi 1-2 pertanyaan karena cukup berlarut. Ya. Oke. Kita buka 1-2 pertanyaan lagi. Bapak, Ya. Ibu, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Baik itu kepada Bapak Kaprodi atau kepada Pak Wadir atau Bapak Direktur yang hadir pada kesempatan hari ini. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensinya. Ya, absensi mau diisi dan screenshotnya ini mohon Pak Domi ya, karena kita akan masukkan langsung ke drive kita, Google Drive kita. Jadi setiap kegiatan langsung kita masuk ke Google Drive ya Pak Domi, langsung kita bikinkan link. Suatu-suatu kita, jadi tidak ada dalam prodi kita itu sesuatu yang hari ini itu disimpan besok. Hari ini langsung kita saving langsung. Jadi cepat. Nanti tomorrow what you can do today. Tidak ada istilah tunggu-tunggu gitu. Baik, sepertinya Pak Domi sudah kita buka. Tidak ada pertanyaan. Mungkin ini sudah tanda-tanda ini. Sudah isyarat kata Buya Salsafat. Kita masuk ke alam lain. Nah, gitu ini. Betul. Buya Salsafat tadi memang sudah memberi isyarat. Saya kira Bapak Ibu itu saja ya. Terima kasih banyak. Prodi itu terbuka. Prodi itu adalah ruangan prodi itu adalah tempatnya Bapak Ibu. Ya, tempat Bapak Ibu. Silakan datang, silakan kita berkomunikasi. Seperti sampai Pak Wadir tadi kita ya bercengkerama intelektual kita bercengkeramanya di sana. Ya, tidak boleh kita jadi mahasiswa menutup diri. Bapak hadir dan tidak tanggung-tanggung prodi itu siap ya menyiapkan tehnya, teh kopi. Pokoknya kita enjoy aja. Ini adalah sejarah hidup kita di mana kita bisa membangun cita-cita dan kebersamaan itu ada sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan nanti. Dan hari ini kita sudah kedatangan teh hitam kerinci Bapak Ibu. Ini tunggu Bapak Ibu aja datang lagi. Ya, dan itu ada info-infonya. Saya khawatir nih Pak Direktur nanti Bu Asiah ini marah lalu dia bawa salak sedempuan untuk kita kan. Kita ngeri juga. Kalau kurma udah sering ya. Kurma kita stoknya cukup lah itu Bu ya Salsafat. Tinggal yang lain. Maksud saya keakraban kita, kami ingin mendampingi Bapak Ibu untuk cepat selesai. Ya, cepat selesai dengan sesuai aturan regulasi Anda. Kami dapat memahami ada Bapak Ibu yang jauh, banyak pekerjaan, segala macamnya. Tapi mau apa lagi, proses ini perlu kita jalani. Bapak Ibu Meradir, terima kasih banyak atas waktunya. Kami ingatkan, insya Allah Selasa depan. Ini gimana nih Pak? Ada Ya. beberapa absen Pak. Ada beberapa Ya. yang absen. Absen yang belum ya. Nanti ada yang nunjuk nih beberapa satu Bu Kak Bati. Oh iya, apa? Berarti ada pertanyaannya Bu ya? Mana? Buat. Oh iya, buka Bati. Namanya? Silakan. Masih kita. Ya. Cibuli nih Pak. Iya. Silakan. Terima kasih Bapak Kaprodi dan semua. Mungkin saya terlewat tadi tentang academic writing itu Pak nanti ada di semester depan atau
Atau boleh nggak kita nanti ngusulin selain teh dan kopi ada English Club atau yang semacam itunya di Prodi Pak, Oh, yang bisa bantu kita untuk apa namanya melatih. ya, baik. Itu kan istilahnya yang duniawi-duniawinya itu teh kopi. Jadi Iya memang benar. kita ingin Bapak Ibu tuh berproses, bikin grup-grup kecil. Inilah masanya bagi kita untuk menutupi kekurangan kita dan berbagi kelebihan kita. Ya, tadi ada Buka Bati bilang ada diskus dalam bentuk bahasa Inggris. Silakan, kita punya potensi di sini. Kalau diskus bahasa Inggris itu ada Buya Salsafat. Jangan cari yang lain, nanti dia marah kepada kita. Ya kan? Nah, jadi semuanya stoknya ada di sini. Ya, pokoknya stoknya ada. Kak, Ciptakanlah Bapak Kak, Ibu. Kak Wati juga bisa. Ya, Pak Wadir luar Nah, biasa ya. Kak Wati. Buka Bati Kak Wati juga bisa. luar Ya biasa. bisa. Semuanya kita berproses Bapak Ibu mereka. Jadi ciptakanlah kondisi yang kondusif untuk perkuliahan. Kita fasilitasi nanti. Kita fasilitasi, berikan kami masukan, berikan saran, Alhamdulillah. karena tidak semua terpikirkan oleh kita. Ya, tidak semua terpikirkan oleh kita. Ide-ide brilian Bapak Ibu kita tampung, kita susun dan kita lakukan dalam program-program. Saya kira itu saja ya, sudah jam 10 malam. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat datang Pak Romi Iskandar. Selamat datang Pak. Iya. Mohon maaf Pak Skomi, bukan Pak Romi yang terlambat ini, kami agak cepat sedikit. Kita damai-damai saja. Bapak Ibu, itu saja ya. Insya Allah Selasa depan kita mulai berselancar secara akademik, intelektual kita. Kita bicara dengan Dr. Muhammad Ali Nur Kadir. Beliau adalah ahli dalam bidang matematika dan filsafat. Saya lihat karya beliau luar biasa, perjalanan intelektualnya sudah mendunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadir, karena ini pembicaranya dari Malaysia, kita mulainya jam 19. Kalau kita mulai jam 20, udah jam 9 di sana itu. Nanti kalau waktu selesai kita istirahat dulu, jeda. Tapi jam 19 kita opening speech. Opening speech itu adalah nanti Bapak Profesor Dr. Sarwan. Insya Allah ya, opening speech-nya. Dan kita kemuka mungkin dari Pak Direktur, insya Allah mudah-mudahan Pak saya selalu bisa hadir ya, mengawali kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, Bapak Ibu semua, salam kompak, salam kebersamaan. Mari kita bersama-sama meraih apa yang kita harapkan ini. Semoga kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, dengan ditetapkan tadi oleh Bapak Fendi, berarti ruang dialog kita, kegiatan malam hari kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya Bu, Bapak. Ya, live Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita live ya.